Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa lagi ya untuk mata kuliah praktikum sistem basis data. Mohon maaf ya, tadi saya mulainya emang agak sedikit mundur ya. Jadi biar teman-teman, kalau mungkin yang muslim biar sholat dulu ya. Jadi nggak nanggung. Saya juga kurang tahu kalau teman-teman ada kelas juga atau tidak sebelumnya ya. Jadi nanti biar nggak terlalu apa namanya eh, sore nanti untuk apa namanya ibadahnya. Oke, saya izin share screen dulu teman-teman untuk materi kita hari ini. Sebentar. Oke, subquery teman-teman sudah pernah ini belum belajar subquery? Sudah pernah belum? Di topik semester genap ada topik terkait dengan subquery. Sudah pernah bahas belum tadi teman-teman? Karena yang IF saya belum begitu hafal ya Belum, Bu. ini apa desainnya sudah Belum. ya Mas? Belum, Bu. Belum. Oh belum. Oh ya udah. Oke oke oke. Karena yang semester ganjil saya nggak sama teman-teman ya. Saya di SI jadi kurang begitu hafal yang untuk teman-teman yang IF. Oke. Mungkin sebelum kita mengawal kelas kita ya, kita mulai dulu ya tadi ya dengan berdoa ya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman untuk berdoanya. Kita lanjut dulu ya. Untuk materinya terkait dengan subquery, nah, karena kita belum ya, jadi kita belajar bersama teman-teman untuk subquery. Nah, kita bahas dulu konsepnya ya terkait dengan subquery ya. Nah, untuk subquery merupakan suatu query ya, menjadi bagian dari query yang lainnya, teman-teman. Jadi ada query, di dalamnya masih ada query lagi, teman-teman. Oh ya, mohon maaf, yang sudah hadir tadi sudah masuk belum? Ada attendance-nya belum? Kalau belum nanti coba ya kita cek untuk presensinya nanti. Kalau ini ya, karena udah terlanjur membuka materi, nanti kalau memang sudah dibuatkan, dicek dulu ya teman-teman ya. Kalau sudah ada presensinya. Kalau belum nanti saya buatkan di akhir, karena terlanjur sudah buka materinya. Kita bahas dulu ya. Lanjut dulu. Terkait dengan subquery ya, di sini didefinisikan sebagai suatu query yang menjadi bagian query yang lain. Jadi ada query, dia ada subnya teman-teman. Kalau mungkin coba kita lihat ya, ada gambarnya nggak ya? Nah ini ya, nanti query di dalam query gambarnya nanti. Subquery di sini digunakan untuk menangani masalah yang kompleks ya, yang mungkin sulit dilakukan hanya dengan sebuah query. Jadi kalau secara umum biasanya kita menuliskan query ya, select bla 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 teman-teman. Kiranya dengan satu select ya, misalkan masih kurang teman-teman, ada apa namanya kondisional yang belum teman-teman bisa cakup dalam satu query tadi, teman-teman bisa memberikan tambahan ya query-nya di dalamnya gitu. Nah, di sini disampaikan untuk subquery menyediakan cara alternatif ya untuk melakukan operasi yang membutuhkan join atau union yang rumit. Nah, kalau misalkan ada kombinasi dengan join bisa juga teman-teman. Di sini dicontohkan ya untuk struktur dari subquery teman-teman ada kode buku dan juga judul buku yang diterbitkan ya di sini. Jadi select kode buku dan judul buku dari buku ya, di mana kode penerbit ini, nah di sini ada ini ya teman-teman ya, penggunaan subquery ada di dalamnya, subquery-nya. Jadi ada in, select kode penerbit, from penerbit, where nama penerbit Gramedia. Ada subquery-nya yang di sini ada istilahnya outer query atau main query. Nah, subquery ini nanti dieksekusi dulu teman-teman. Yang ada di dalam kurung ini dieksekusi terlebih dulu, kemudian setelah ini dieksekusi baru masuk ke main query atau query-nya, outer query-nya gitu.
Nah, nanti teman-teman akan mencoba bersama ya. Nanti kita coba bersama. Nanti teman-teman silahkan ya kita membuat seperti biasa. Nanti membuat database. Kemudian kita membuat tabel nanti berdasarkan struktur ini ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah seperti biasa ya. Nanti untuk poin keaktifan, jadi teman-teman bisa mencobakan ya. Ada 5 tabel. Kemudian ada isiannya juga ya, ada isiannya. Jadi mungkin biar sepasangan juga boleh nih teman-teman. Jadi istilahnya tabel dengan isiannya, atau mau kita bagi ini ada 10, kemudian masih ada, saya mau saya bagi biar banyak ya. Jadi biar bisa teman-teman yang nyobain banyak ya. Di sini ada 5 tabel. Di sini nanti teman-teman ada, ini mungkin karena di sini langsung latihan, tadi saya coba perlihatkan dulu contohnya, nggak banyak contoh ya di sini. Coba saya kebetulan pernah ya teman-teman menyampaikan terkait subquery, kalau di SI pernah disinggung untuk subquery-nya. Saya coba share sebentar. Ini ada beberapa tabel juga ya, 5 tabel, 5 isian. Kemudian ini ada contohnya. Kita lihat dulu ya contohnya ya. Nanti aja itu untuk percobaannya nanti dulu. Nah, kita lihat di sini ya, akses data menggunakan scalar subquery. Subquery basis tunggal atau scalar di sini hanya mengembalikan hasil satu baris data ya, teman-teman. Contoh subquery basis tunggal, misalkan di sini kita lihat ya, contoh bentuk strukturnya. Jadi select from mahasiswa ya, tabel mahasiswa, di mana ini ya, jenis kelamin mahasiswa yang diminta ini ya, teman-teman ya. Yang jenis kelaminnya P ya, yang berdasarkan sama dengan ini ya, nama mahasiswa Wati ya teman-teman ya. Dia menspesifikasinya yang sama dengan jenis kelamin si mahasiswa dari Wati gitu. Ini untuk resultnya 1 nih teman-teman. Karena dia keluarnya pasti P ya. Nah, nanti kan dia yang samaan dengan P ya. Nah, ini hasil outputnya seperti ini. Ini untuk sintaksnya. Nah, pecah ya. Di sini ada multiple row ya dari subquery. Nah, tidak jarang ketika kita melakukan operasi subquery, ini hasil output kembaliannya ada beberapa data ya. Jadi tidak hanya 1. Kalau tadi kan resultnya P saja ya. Nah, di sini misalkan di sini contohnya kita melihat ini ya, penggunaan operator untuk mendapatkan data dosen yang mengajar mata kuliah. Jadi di sini kita lihat ada select kode dosen ya, ini ya, nama dosen ya dari tabel dosen, di mana kode dosen ini yang ada di dalam kode dosen mata kuliah ya. Karena yang dipilih adalah kode dosen ya dari from mata kuliah, jadi semua yang terdapat di dalam tabel mata kuliah ya teman-teman ya, kode dosennya nanti dipanggil, tapi karena tidak menspesify jadi bisa dihasilkan beberapa baris data, tidak hanya 1 ya itu. Nah, ini maka ada 10, 11, 12 ya. Kemudian ada penggunaan any dan sum, teman-teman, untuk membandingkan suatu nilai dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh subquery. Misalkan kita ingin mendapatkan data mata kuliah ya, yang memiliki SKS lebih besar dari sembarang SKS mata kuliah di semester 3. Nah, di sini kita lihat select bintang ya, select all from mata kuliah, di mana di sini ada ya prasyarat ya, memiliki SKS lebih besar dari sembarang SKS mata kuliah di semester 3. Jadi di sini SKS kita pakai ya tadi prasyaratnya lebih besar. Nah, ini teman-teman bisa gunakan operator any. Nah, any di sini ada katakanlah mana yang bersesuaian gitu ya. Select SKS dari mata kuliah semesternya yang 3, teman-teman. Nah, nanti kalau any ini akan memunculkan ya kiranya yang bersesuaian ya, teman-teman ya. Beberapa atau mungkin yang ada gitu. Nanti kita gunakan any, kemudian akan dimunculkan ya hasil ini ya. Data-data dari ini mata kuliahnya ya yang tadi diminta. Kemudian ada juga penggunaan operator all ya, untuk membandingkan suatu nilai dari semua nilai yang dikembalikan oleh subquery. Jadi misalkan kita ingin mendapatkan data mata kuliah
yang memiliki SKS lebih besar dari semua SKS mata kuliah di semester 3 dengan mengeksekusi ini ya. Jadi karena dia ini ya teman-teman ya, kita gunakan select all from mata kuliah ya, where SKS lebih besar dari all ya, keseluruhan ya. Select SKS from mata kuliah where sama dengan semester 3. Kalau all ini berarti kalau tadi kita lihat ya hasilnya ada beberapa ya yang masuk di semester 3. Di sini yang all saja ya, yang di semester 3 saja nih teman-teman, yang akan dijadikan acuan. Jadi keseluruhan dari semester 3 gitu. Kalau di sini masuk ya teman-teman ya, yang bersesuaian di sini ada pula yang nilainya ya sembarang SKS yang lebih besar. Jadi katakanlah dia sudah memenuhi, kan perbedaannya ini ya. Mungkin pelan-pelan kita lihat kalau di sini yang memenuhi kiranya lebih besar ya. Nah, itu terambil ya. Kalau di sini harus memenuhi anggota tadi ya, ada yang all ya, berarti nilai semuanya dikembalikan ya. Di sini kita lihat hasil outputnya ada ini ya, grafika, basis data, sistem operasi, di mana semesternya yang semester mana nih? Maaf, tadi yang ini ya. Yang ini ya. Oke, ini yang semester 5. Ini kita lihat datanya akan dimunculkan ya. Select all-nya ini ya, kita peroleh select SKS from mata kuliah where semester 3 ya. Ini lebih besar dari semua anggotanya. Ini ada sih teman-teman, ini ada nilai kembaliannya ya. Kalau all itu lebih ke semua dibandingin sih teman-teman. Tidak jarang kalau misalkan untuk ini ya, ini semua yang bersesuaian, tidak jarang harus tidak semua dicek sih. Mungkin kita lihat di sini ada kembaliannya ada 5 ya. Di sini hanya kita dapat 3 ya, 3 output ya. Yang kode semesternya 5. Di sini dengan kode semester 3 juga ada yang masuk ya. 1 ya, ada 1 ya. Kalau di sini yang semester 5 saja nih teman-teman. Yang lebih besar all ya. Yang bersesuaian harus biasanya sih lebih dibandingkan pada semua ya teman-teman ya. Nanti coba kita lihat contoh yang lain untuk all kalau ada ntar. Nah, untuk multiple column subquery, di sini subquery kolom ganda ya, menggunakan operator in, any, sum, and all ya. Pada query ini nilai dari subquery dalam bentuk kolom ganda ya. Komparasi main query. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menampilkan data mata kuliah yang semester dan SKS-nya sesuai dengan semester dan SKS mata kuliah dengan kode ini ya, PT 1447. Nah, di sini kita lihat strukturnya ada select all from mata kuliah, di mana semester dan juga SKS ini kita ada operasi subquery di dalamnya ya. Kita pilih semester dan juga SKS ya, yang di sini sesuai ya dengan mata kuliah dengan kode PT 1447. Nah, kebetulan semester dan SKS-nya yang bersesuaian kita dapat ya tadi ya, karena kita pakainya in. Kemudian di sini ada operator eksis. Sesuai dengan namanya ya, operator eksis ini akan mendapatkan data mata kuliah yang ada teman-teman. Kayak bahasa Indonesianya, eksis itu yang ada sih lebih mudahnya. Kalau not eksis nanti berarti yang tidak ada ya, tidak tersedia gitu. Nah, untuk menggunakan operator eksis, di sini mendapatkan data mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ya, dengan menampilkan semua field pada tabel mata kuliah, kemudian menggunakan klausa where exists ya, untuk mengembalikan hasil nilai true. Dan seleksi semua data tabel ambil mata kuliah, kita lihat di sini dengan klausa where ya. Nah, di sini ada penggunaan fitur derivative table. Kita lihat ada select all from mata kuliah ya, where exists select all from ambil mata kuliah, di mana
where mata kuliah K ya, mata kuliahnya sama dengan yang ada di tabel transaksional. Nah, ini untuk mengecek ya teman-teman ya, apakah mata kuliah yang diambil itu sesuai yang diambil oleh mahasiswa ya, kita mengembalikan nilai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa gitu. Kemudian ada juga penggunaan not exist ya teman-teman ya, untuk mata kuliah yang tidak diambil mahasiswa. Jadi yang tidak diambil ini nanti kita lihat di sini penggunaannya ada select all from mata kuliah ya, di mana lawannya tadi teman-teman. Kalau tadi kita menggunakan exist ya, nah di sini kita pakainya not exist. Jadi kalau tidak ada ya, yang tidak ada gitu intinya gitu. Secara bahasa Indonesia berarti nanti di sana berarti tidak diambil gitu. Di sini select all from ambil ya, sama seperti tadi secara struktur, hanya saja berlawanan ya. Kalau tadi yang diambil ya. Nah, itu kalau yang sekarang lebih ke yang tidak diambil gitu. Sama kan ya, tadi kita pengambilannya sama, all from ambil mata kuliah ya, di mana kita cari yang kode mata kuliahnya ada di tabel mata kuliah dan di tabel transaksionalnya ambil mata kuliah. Nah, ini nanti teman-teman cobakan juga untuk kode ini ya, untuk praktikannya. Jadi mungkin ini aja kali ya. Apa namanya? Yang percobaan, nah ini dicoba semua aja tadi yang untuk tabelnya. Nanti untuk ke apa? Poin keaktifannya silahkan ya mencobakan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 eksekusi perintah nih teman-teman dari tabel yang tadi dibuat ya. Tadi jatuhnya di awal ya. Ini nanti untuk penugasannya sih teman-teman. Ini untuk penugasannya saja. Nanti saya belum ini ya buat untuk tempat pengumpulannya. Ini untuk poin keaktifan ya. Jadi nanti teman-teman kita buat bersama untuk tabelnya ya. Tadi saya agak miss juga nih teman-teman yang tadi ya, yang all ya. Mungkin kita coba sambil bandingkan ya tadi. Kalau biasanya itu saya melihatnya saya ini ya teman-teman ya. Saya bandingkan ya untuk antara all sama ini ya, any ya. Jadi sebenarnya hampir mirip juga teman-teman, tapi hasil outputnya nanti bisa berbeda sih. Sebentar, tadi ya di any, kemudian kita coba geser ya. Sebentar saya keluarin dulu dari full screen-nya teman-teman. Nanti kita buat bersama nih teman-teman untuk tabelnya ya. Nanti yang untuk keaktifannya yang ini ya teman-teman ya. Keaktifannya yang slide 13. Nanti seperti biasa ya, nanti sambil share screen boleh. Sebentar, yang tadi coba kita lihat bersama untuk ini anism ya. Di sini kita coba B. Lihat coba perbandingan strukturnya, teman-teman. Di sini select ya, sama from mata kuliah, where SKS sama ya. Lebih besar di sini all, di sini kita pakai any. Kemudian kita lakukan select ya, SKS from mata kuliah ya ini ya. Where semester sama dengan 3. Jadi sama persis teman-teman untuk kodenya ya, penggunaan any sama sum. Silakan coba perhatikan di sini. Untuk hasil outputnya kita peroleh hasil yang berbeda ya. Di mana any kita lihat yang dipanggil ada grafika, ada basis data terdistribusi, sistem informasi jaringan dan sistem operasi. Ada 5 kembalian ya teman-teman ya. Where SKS-nya lebih besar ya dari yang 3. Nah, ini ada yang semester 3 masuk nih. Semester 3 ya? Oh, 3 ya, masuk ya. Di sini hanya ini ya, teman-teman ya, grafika, basis data, dan juga sistem operasi ya. Di sini yang miss ada jaringan komputer sama sistem informasi nggak masuk ya. Di sini karena dia semester 3 ya. Semester 3-nya karena bukan semester 3, lebih dari ya harusnya. Kalau di sini ada yang jaringan ya. Jaringan ini 5 tapi terlewat ya. Saya agak miss sama contoh yang ini ya teman-teman ya. Agak sedikit ini sih. Kalau ini ya mungkin saya sedikit share screen untuk materi saya sebentar.
ada pernah nih teman-teman apa namanya, kita membahas juga ya di kelas itu terkait dengan subquery. Coba kita lihat. Biasanya kalau untuk all sama any itu kalau yang pernah saya cek itu ini teman-teman, bandinginnya sama semua ya. Jadi nilainya itu kalau misalkan tidak sama dengan semua anggota, keluarnya jadinya 0 teman-teman, 0 outputnya. Karena dia membandingkan semua sih. Bentar, saya cek dulu untuk filenya. Subquery ya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Sebentar. Nah nih. Saya geser dulu nih teman-teman. Tambahan aja nih teman-teman. Kebetulan pernah ini ya, apa namanya, pembahasan terkait subquery nih teman-teman. Nah ini ya, untuk slide yang baru yang ini. Nah untuk subquery, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Query bersarang tuh. Jadi kita punya ya query utuh ya, main query yang biasanya kita buat kan yang di sini ya, main query. Kemudian kita punya nih subquery di dalamnya ya, ada subquery lagi gitu. Biasanya started pakai ini ya, kurung dan juga standar biasa ya, struktur biasa, select from where. Ini penggunaan ininya aja teman-teman. Strukturnya ya, select from sama where, di mana teman-teman bisa combine ya dengan insert, update, delete, dan juga beberapa operator lainnya. Nah ini letaknya. Atau subquery namanya inner query teman-teman. Kalau yang outer query tadi main query itu bisa nama lainnya ya. Nah proses eksekusi biasanya dari subquery dulu baru ke query yang main atau utama. Nah ini beberapa outputnya ya tadi ya, kita bahas sedikit tadi ya, outputnya 0 atau 1 baris atau beberapa ya. Nah ini bisa nih teman-teman. Nah nanti kita lihat di sini. Jadi kalau di saya combine contohnya pakai ini teman-teman, fungsi agregat ya. Kita menentukan ya, karena di sini ada kondisi ini. Ini untuk ini aja teman-teman, pengayaan dulu ya sebelum nanti teman-teman coba untuk subquery. Untuk pengayaan. Jadi di sini diminta teman-teman untuk mencari data produk ya, yang harga belinya atau buy price-nya itu melebihi rata-rata harga belinya. Di mana misalkan di dalam kondisional tabel ya, belum tersedia ya nilai rata-rata harga beli. Nah, tentunya kita perlu ya teman-teman ya di sini ya mencari nilai rata-rata dari buy price atau harga belinya ya untuk menjadi patokan dalam perhitungan. Nah, ini ya agar kita tahu dulu rata-ratanya berapa gitu. Kalau ditanyakan melebihi dari rata-rata, kita menggunakan kemarin ya ada fungsi ya aggregate select average ya by price-nya from product. Nah, di sini kita cari yang lebih besar. Kemudian di sini sama juga teman-teman dengan kondisi yang serupa ya, tapi di sini yang diminta adalah carilah data produk yang harga belinya sama dengan harga beli termahal, teman-teman. Jadi kita nyari dulu harga beli termahalnya. Karena posisinya kita belum tahu harga beli termahalnya. Nah, kita lakukan operasi dulu ya. Subquery yang merah dulu. Jadi kita select max dari buy price dulu ya from product. Baru nanti teman-teman tentukan ya ini ya buy price-nya yang sama gitu ya. Kalau di sini teman-teman ini ya kita lihat ada dua kondisional ya teman-teman ya. Select product code, di sini ada order by ya. By price tapi kita limit 1 ya. Nah, di sini untuk query pertama ini akan menampilkan ya data produk lebih dari 1 baris ya. Yang by price-nya sama dengan nilai maksimum. Kalau untuk yang kedua ini hanya akan menampilkan ini ya 1 baris saja ya, karena kita pakai limit ya. Nah, yang mungkin teman-teman fokus yang di sini ya, penggunaan subquery-nya dulu deh. Nah, kita coba lihat
Nah, untuk contoh selanjutnya di sini kita lihat untuk ini ya, mencari customer yang pernah melakukan pembayaran nih teman-teman. Di mana cara awal ya kita operasi subquery-nya kita pakai select distinct ya. Jadi kita cari yang unik, distinct yang berbeda, itu customer number dari tabel payment ya, pembayaran nih teman-teman. Jadi kita cari tahu yang sudah pernah melakukan pembayaran. Nah, kita tracing-nya lewat ini ya, customer number, tapi yang tercatat di tabel payment dulu. Baru kita ambil customer number-nya ya, gitu. Kemudian kombinasi ya teman-teman ya. Di sini kombinasi dalam pernyataan insert, update, dan delete ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan si subquery tadi ya. Misalkan di sini insert into, misalkan teman-teman ingin insert ya. Tapi posisi yang teman-teman insert itu adalah suatu data yang kiranya sudah tersedia misalkan. Nah di sini misalkan data awal sudah ada di orders teman-teman. Nah teman-teman tinggal langsung ya meninsertkan, katakanlah ingin bikin order baru, tapi yang memang diambil dari orders dulu kali ya. Nah ini bisa teman-teman combine dengan select ya, from orders. Kayak kurang ini ya, kurang tutup. Karena kalau untuk penggunaan subquery biasanya ada ini ya, tutup kurung di dalamnya. Kemudian ada ini ya teman-teman ya, update. Untuk update di sini teman-teman juga bisa combine dengan subquery ya. Update misalkan new order ya, misalkan teman-teman specify ya set apa namanya definisi untuk update-nya. Kemudian misalkan nanti teman-teman ada ketentuan ya, di mana ada nilai minimal untuk misalkan jumlah ordernya berapa gitu yang kecil gitu. Ada perbandingannya dulu baru teman-teman lakukan update gitu. Kalau nilainya misalkan sesuai. Kemudian teman-teman bisa kombinasikan dengan delete juga ya. Kalau misalkan teman-teman ingin memberikan suatu katakanlah apa namanya syarat ya untuk yang di delete itu, misalkan ada teman-teman berikan syarat itu bisa ditambahkan ya. Di sini delete from new order, di mana di sini advance amount-nya itu harus lebih besar dari nilai maksimum ya. Jadi kita harus tahu dulu ya, ada proses yang kita harus query yang kita harus eksekusi dulu nilai maksimum itu. Kemudian aturan subquery ini teman-teman tadi ya boleh punya lebih dari subquery ya, satu subquery ya. Jadi biasanya subquery-nya ada beberapa di dalamnya teman-teman. Even di dalam satu subquery dia sub lagi ya di dalamnya gitu. Nah di sini nanti teman-teman bisa juga ya aplikasikan ya operator ini ya, berapa operator ini ketika mengimplementasikan subquery. Kita lihat di sini juga sama dengan yang tadi ya teman-teman ya. Untuk implementasi dari penggunaan operator ya. Nah kita lihat untuk yang ini dulu, yang benar dulu ya. Di sini select average ya, by price dari produk kita dapat average-nya nih teman-teman. Di mana kita tentukan ya nilainya lebih besar. Ini outputnya kan 1 ya teman-teman ya. Nah kalau di yang sebelah kanan ya teman-teman ya. Kalau tadi yang kiri, ini yang kanan ya. Di sini kita lihat select by price ya from product ya. Di mana nilainya lebih dari 100. Katakanlah nanti outputnya kita dapat 2 nih teman-teman. Kalau tadi outputnya langsung 1 ya. Nah kalau misalkan nilai kembalian ya ini ya, subquery returns more than one row atau lebih dari 1 row ya, nanti akan muncul nih teman-teman pesan error. Subquery returns more than one row. Jadi harusnya nanti hasil outputnya ini lebih dari 1 nih teman-teman. Nah kondisi ini nanti teman-teman lebih disarankan ini ya menggunakan any atau some atau all ya, di mana memang nilai return kembaliannya itu tidak hanya 1 teman ya mengcover yang tidak hanya 1. Nah di sini ada any some dan all ya, nanti bisa dikombinasikan dengan operator ini ya sama dengan lebih besar dan seterusnya. Kemudian any ini akan memeriksa ya apakah suatu nilai dari outer query dengan salah satu anggota tadi subquery benar ya. Nah, ada juga teman-teman penggunaan sum ya. Sum ini mirip juga dengan any.
alias dari any. Jadi teman-teman menggunakan any ataupun some juga sama ya. Kalau all ini agak sedikit berbeda. All ini memeriksa ya apakah suatu nilai dari outer query sesuai dengan semua anggota dari hasil sebuah subquery. Semua anggotanya sih teman-teman di sini. Jadi subquery boleh memiliki data lebih dari satu baris ya. Tidak jarang kan outputnya tidak hanya satu. Nah, ini coba kita lihat sama sekasus dengan yang tadi teman-teman. Nah, di sini teman-teman coba lihat ya strukturnya sama persis dari kedua kode ya. Di mana kita lihat perbedaannya ada penggunaan any. Kalau yang di bawah kan kita pakai all ya teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan karena saya yang ini ya teman-teman, ini materi dari saya juga. Nah, ini teman-teman, kalau yang di atas ini ya, jadi select from employee number, from tabel employee ya, where office code 6. Nah, di sini kalau memang ada ya teman-teman ya, kan kita nggak tahu nih office code-nya ya. Kebetulan di sini cuma langsung ke output ya. Jadi di sini kiranya ya yang bersesuaian office code-nya 6 di sini akan dimunculkan nih teman-teman. Nah, kalau di sini untuk yang di sini kalau all itu seperti rules-nya yang ini ya tadi ya. Operator all akan memeriksa apakah suatu nilai dari outer query sesuai dengan semua anggota. Jadi kalau di sini misalkan select sama ya office code 6 ya. Di mana di sini teman-teman perbandingannya dari kedua sama tanda ini ya sama dengan ya antara kiri dan kanan. Nah ini ya. Nah, kalau untuk employee number yang ada di sini itu harus bersesuaian ya semua dengan yang all sih teman-teman. Mungkin secara mudahnya gitu. Nah, kalau di sini yang penting ada yang bersesuaian. Itu boleh kalau N itu. Gitu. Kalau all ini kalau saya pribadi kena di sini teman-teman. Kita lihat hasilnya itu 0 sampai tidak ada hasil kembalian ya karena tidak ada employee number yang sama dengan semua employee number ya yang ada di dalam subquery. Nah, ini harus bersesuaiannya semua, teman-teman. Yang ada di dalam subquery. Kalau ada yang bersesuaian dari semua, jadi all-nya di sini all semua subquery-nya ya. Dari yang ada di sini harus bersesuaian. Jadi yang di kanan dan kiri sama dengan itu posisinya harus bersesuaian ya. Kalau bersesuaian keseluruhan dari ini ya anggota yang ada di dalam subquery nanti akan muncul ya hasilnya. Tapi kalau ada yang lewat satu misalkan gitu ya, tidak bersesuaian dengan anggota yang ada di dalam subquery, nanti hasil kembaliannya 0 sih gitu teman-teman. Cara mudahnya gitu. Agak sedikit ini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman katakanlah ingin mencari data yang mudah ya, katakanlah kita mengecek ya. Nah itu mungkin lebih memudahkan yang any gitu. Karena any ini kan ketika misalkan sudah ada ya yang bersesuaian dia akan dimunculkan gitu. Tapi kalau nggak sesuai nanti langsung ke nolnya. Kemudian ini penggunaan ya teman-teman ya. In. In disamakan dengan any nih teman-teman. Kemudian lawan hasil operasi in ini not in. Nah, atau not in ini teman-teman bisa menggunakan ini ya simbol tidak sama dengan all. Sebenarnya tidak sama dengan pun tidak harus ini ya, lebih besar atau lebih kecil tapi yang teman-teman pasang gitu ya. Pasangkan gitu ya. Ada juga ini kan ya, tidak sama ya. Saya belum mencoba sih teman-teman yang ini ya. Kalau ini juga simbol tidak sama ya, tanda seru dan juga sama dengan itu masuk simbol tidak sama. Ini masuk not in ya. Subquery boleh memiliki data lebih dari satu baris. Nah, ini penggunaan in sama not in. Nah, di sini kita lihat ya, untuk select product from product code ya, from product whereby price ini lebih dari 100. Nah, di sini yang ada ya, in ya, ada 2 nih teman-teman. Kemudian yang not in ya, ini sama persis kodenya juga. Tapi yang not in ya, tidak ada gitu. Di sini misalkan. Yang tidak tersedia ya, misalkan gitu. Kemudian ini sama seperti yang tadi, exist dan not exist ya. Konsepnya di sini pengembaliannya nanti akan apakah ada atau tidak teman-teman. Ya, mungkin mudahnya kalau exist itu ada ya, kalau not exist tidak ada. Sama seperti yang tadi kan ini. Nah ini ya tabelnya sama kan. Kita untuk mengambil data mata kuliah yang diambil mahasiswa. Sama persis dengan yang tadi ya. Kalau exist nanti akan dimunculkan ya
Nah, kalau di sini yang tidak diambil oleh mahasiswa ya tadi ya, kita pakainya not exist, kodenya sama. Hanya saja kita pakai yang not gitu. Ini sama, hanya untuk contoh aja. Tambahan ada beberapa contoh biar teman-teman ada gambaran dulu sebelum kita mencobakan tadi ya yang di sini. Nah, oke, mungkin untuk praktikan, kita masuk ke praktikannya nih teman-teman. Silahkan dibuat dulu ya untuk tabelnya, dibuat bersama dulu. Nah, untuk tabel ini silahkan dibuat dulu nih teman-teman. Baru nanti isiannya ya. Yang saya cek untuk keaktifan mungkin ini saja kali ya. Sebenarnya mau coba juga, tapi takutnya saya kadang-kadang ini ya, teman-teman yang volunteer itu kadang tidak terlalu banyak sih. Kalau saya pecah semua, sebenarnya kan ini bisa ya untuk membuat tabel dan juga insertion juga saya bisa untuk poin keaktifan ya. Tapi berhubung tidak jarang mahasiswa ini ya, teman-teman kadang-kadang mungkin apa namanya malu-malu. Jadi yang saya ambil untuk poin keaktifan ini aja ya teman-teman ya. Silakan nanti yang sudah mencoba bisa mengetes keenam kode ini ya, sembari menjelaskan dengan teman-temannya ya kita. Jadi kita inputkan dulu yang ini dulu teman-teman. Silahkan bisa sembari dicoba dulu untuk inputnya ya. Input ini apa namanya tabelnya, terserah untuk database-nya. Kalau mau sama juga nggak apa-apa, yang penting di tabel sama isian datanya ya sebelum dipanggil. Silahkan jadi dicoba dulu ya. Saya juga baru nyoba nih teman-teman.
Kalau sudah langsung diinsertkan saja teman-teman datanya. Kemudian tadi ya dicoba sintaksnya ya untuk subquery-nya. Sambil nanti teman-teman ini ya mungkin setelah selesai mencobakan bisa nanti sambil menjelaskan ya. Kalau untuk ingin apa mencoba seperti biasa kita ya untuk poin keaktifan.
Bu Artika, Ada yang sudah? Mas, boleh? Bu. Gimana, Mas? Sebentar, saya stop share dulu kali ya. Kalau Oh iya, teman-teman mau, boleh ya, sebentar. Silahkan untuk teman-teman yang sudah ready, saya juga masih di insert nih, teman-teman ternyata. Kalau sudah, boleh. Mungkin coba yang nomor 1 dulu kali ya, Mas ya. Biar Iya Bu, urut. saya cobain nomor 1 ya Bu. Yang 1 dulu nanti biar dilanjut untuk nomor 2 dan sampai di bawahnya ya. Ada 6 kalau tidak salah ya. Silahkan, Mas. Boleh ambil share screen. Sudah terlihat Bu? Sudah. Nah ya, jadi di sini yang pertama itu kodenya select kode mata kuliah, nama mata kuliah from mata kuliah ini saya typo jadi Agak T-nya jadi typo. iya. Diterusin dulu di mana where kode dosen sama dengan select kode dosen from jurusan where kode jurusan sama dengan TE. Nah, nanti hasilnya di sini keluar 2 di kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, di sini saya juga ngeliatin gitu Bu dari tabel jurusan Hasilnya. sama ya di sini kalau kita lihat awal dari subquery-nya kan eksekusi dari subquery ya Bu. Kita di sini ngelihat kode jurusannya TE, di mana kode jurusan TE ini kode dosennya sama dengan 10. Berarti nanti di tabel mata kuliah kita cari yang kode dosennya sama dengan 10. Ini dia mengajar nama mata kuliahnya basis data terdistribusi dan sistem operasi sesuai dengan yang tampil di pertama Bu. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi diminta untuk menunjukkan ya kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah ya, teman-teman ya. Di mana tadi kita cek yang ini ya, Mas ya, yang TE ya. Ya Oke, Bu, yang yang TE. 10. Ya, TE ya. Kita dapat 2 output ya Iya, untuk 2 apa output. namanya? TE. Oke. Kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi sambil dites untuk dicek ya apa namanya hasil dari si query, terus teman-teman bisa apa ya istilahnya, kita bisa menarik kesimpulan ya, atau mungkin bisa membaca yang data diminta adalah kita diminta ya untuk menunjukkan kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah yang kiranya kode dosennya yang dari jurusan TE ya, teknik elektro ya. Nah, gitu ya teman-teman. Tadi apa namanya? Teman-teman boleh nih teman-teman melihat tadi ya. Kayak Mas Rifki kayak gini, kita tracing tadi ya datanya ya. Kan yang 10 tadi teman-teman tracing dengan data si mata kuliah ya tadi ya. Kode 10, kemudian berarti di sini kita cocokkan ya teman-teman ya dengan kode dosen yang 10 tuh kan hanya ada 2 ya. Yang tadi yang dari TE ya. Nah, di sini berarti yang muncul ya, tinggal ada 2 output gitu teman-teman. Sambil dijelasin gitu. Jadi teman-teman tidak hanya typing tapi coba memahami ya isian dari kode yang kita tuliskan gitu teman-teman. Oke, silakan Mas Rifki, nama sama NIM-nya ya dicatatkan di chat Iya, teman-teman. baik. Saya izin stop share ya Bu. Ya, terima kasih ya. Silahkan yang selanjutnya yang line kedua ya teman-teman ya. Yang di bawahnya itu ya. Yang lain kedua karena di sini masih ada 5 nih teman-teman. Masih ada 5. Silahkan nanti kalau yang sudah coba mungkin kita kasih kesempatan dulu ya untuk yang belum ya nanti. Jadi biar teman-teman yang belum bisa apa namanya mencoba, masih ada 5 kesempatan nih teman-teman untuk mencoba. Nanti jadi seperti Mas Rifki tadi ya, dicoba dulu terus di apa namanya dijelaskan hasil eh, pembacaannya ya teman-teman ya. Silakan Mbak, Mas, maaf. Mbak, maaf. Kalau saya dulu temennya ini ya Putri ya, jadi kadang-kadang bawahnya saya kira Mbak. Silakan Mas Deandra. Silakan untuk share screen boleh? Baik Ibu, saya izin share screen ya Bu. Ya, silakan Mas. Maaf ya Mas ya. Jadi kadang saya kebawa teman saya Putri, cewek, jadi Deandra itu saya mikirnya kayak cewek. Silakan. Yang ini ya, kode lain yang kedua ya teman-teman ya. Untuk yang lain kedua silakan Mas. Baik, jadi iya ini yang lain kedua. Fungsi dari select from mahasiswa where name not in select name from ambil underscore MK itu adalah untuk menampilkan keseluruhan tabel mahasiswa yang name-nya tidak berada pada tabel
ambil underscore MK. Jadi di tabel ambil underscore MK ini tidak ada NIM 102 dan 106. Maka dia akan menampilkan NIM 102 dan 106. Seperti itu, Bu, dan teman-teman. Ini ya, teman-teman ya. Jadi kita ambil yang tidak di sini ya. Kita lihat strukturnya. Select from mahasiswa, where name not in ya, teman-teman ya. Jadi yang tidak mengambil yang ada di dalam mata kuliah ya, teman-teman ya. Kita Iya, dapat Ibu. outputnya 2 ya, Mas ya. Hanya 2 ya berarti ya. Tadi Iya, ada 2 NIM yang tidak tabel terdapat pada tabel ambil underscore MK, yaitu NIM 102 dan 106. 106 ya. Oke. Ya, kayak gini ya teman-teman ya. Sambil di apa namanya? Dibaca boleh, tapi sambil ada penjelasannya boleh gitu. Oke. Terima kasih Mas Deandra. Silakan dicatatkan nama sama NIM-nya. Oke, Baik, saya masih izin stop share ya, Bu. Oke, terima kasih Mas. Masih ada 4 kode lagi, teman-teman. Masih ada 4 kesempatan. Silahkan. Untuk yang sudah boleh langsung share screen ya. Gak apa-apa, tidak usah buru-buru. Masih ada 4 kok. Nanti mungkin teman-teman sambil dicek ya. Kode itu ngapain sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat ininya, insight-nya ya tadi ya. Kayak kedua teman kita tadi ya. Jadi dia itu mengambil yang tidak ambil mata kuliah sama yang tadi ya. Kiranya kode dosennya itu yang dari TE ya tadi. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Membuat suatu narasi ya. Kalau ditanya misalkan oh ini untuk mencari apa gitu ya, untuk mengambil data apa, jadi teman-teman bisa membuat ininya, apa narasinya. Tidak usah buru-buru teman-teman. Saya juga sampai ada yang typo terlewat karena ini typingnya buru-buru. Dicek dulu. Kalau misalkan ada yang kelewat, ini aja teman-teman. Kalau mau benerin daripada pakai alter-alter gitu ya. Kadang saya males juga pakai alter, pakai aja yang localhost PHP admin. Langsung aja dibenerin di situ. Jadi kalau saya kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi emang typingnya dari ini ya command line, tapi karena beberapa buru-buru, ternyata typingnya ada yang salah, typo-typo gitu, dibenerin aja lewat ini ya, localhost PHP admin. Jadi kita tadi masih ada beberapa lagi nih teman-teman. Ini saya share dulu. Nanti kalau ada yang ready langsung aja ya teman-teman ya. Open mic aja kayak biasa ya kita. Kalau Ryzen takutnya kalau muncul notifnya. Kalau di saya kadang full screen ya. Takutnya nggak terlihat. Untuk submissionnya nanti saya buatkan ya teman-teman ya. Kalau deadline-nya di kelasnya Bu, nanti aja deh. Kita coba ini dulu aja. Nanti kita bahas itu ya nanti. Silahkan tadi yang belum mungkin di sini insert dulu. Saya aja berhenti baru di insert teman-teman. Masih kurang 2 tabel yang belum saya insert. Silahkan pelan-pelan aja teman-teman. Nggak apa-apa kalau belum. Masih ada 4 kok. Yang berdua tadi cepet banget typingnya. Saya belum selesai juga ternyata.
Bu, saya boleh Boleh, yang terakhir. silakan. Silakan, saya stop share dulu. Boleh, Mas, lanjut. Berarti yang ini ya, yang kode lain ketiga ya. Ini yang statement ketiga, silakan, Mas. Oke, teman-teman berarti dilanjut ya. Jadi langsung nanti untuk statement keempat, Bu, kelima, maaf. dan keenam. Jadi masih sisanya Boleh masih ada kode 4. lain yang terakhir? Ya, gimana Mas Andika? Boleh kode Yang lain mana? yang terakhir nggak? Oh, boleh. Pilih boleh kalau memang sudah ini ya. Teman-teman udah duluan, boleh, silakan. Jadi karena siapa yang duluan ya teman-teman boleh diizinkan. Lain terakhir, Sudah terlihat, Bu. silakan Mas. Boleh, sudah terlihat sambil dijelaskan Mas. Iya ini. Silakan select bintang from dosen, mengambil semua nilai yang ada tabel dosen. Yang ini, di mana kode dosennya terdapat pada tabel mata kuliah yang ada di sini. Mhm. Kode dosen ini kan ini select kode dosen from mata kuliah where. Nah, di mana kode mata kuliah ini tidak ada di tabel ambil mata kuliah. Jadi pertama kan kita lihat dulu semua nilai ada di sini, terus select bintang from dosen where kode dosennya terdapat di sini. Jadi yang ini aja, yang pertama, baris kedua, yang 99 sama 33 tidak termasuk. Jadi terus selanjutnya kita lihat di sini nih, cari yang kode mata kuliah di sini nggak ada di kode mata kuliah diambil MK. Yang tidak ada TIK 123 dan TIK 342. Namun yang TIK 123 kode dosennya 33. Sedangkan di sini tidak ada 33, jadi yang diambil yang ini. Jadi kode dosen 11. Keluarannya seperti ini. Kode dosen 11, nama dosennya Martono, alamat dosennya Jalan Kalpataru. Sudah jelas, Bu? Oke. Kayak gini ya teman-teman ya. Jadi sambil dijelasin ya prosesnya ya tadi ya. Jadi dieksekusi dulu ya yang ada di dalam subquery-nya dulu. Tadi ya. Kode MK dari ambil mata kuliah ya. Kiranya yang nggak ada ya teman-teman ya. Kode dosen dari mata kuliah yang kode dosennya tadi tidak yang ada di dalam ambil ya. Jadi dosennya nggak ada yang teman-teman ambil, yang mahasiswa ambil gitu ya. Nah ini didapatkan satu ya resultnya Mas ya, outputnya. Oke, satu ya teman-teman ya tadi. Oke, ini yang lain terakhir ya Mas ya. Terakhir ya nomornya, nggak urut. Oke, silakan Mas Iya, Andika Bu. nama Yang sama terakhir, Bu. NIM-nya ya. Nah, Terima nama kasih, sama Bu. NIM-nya ya. Di chat terima kasih ya Mas ya. Berarti yang keambil tinggal yang keambil sudah di bawah teman-teman. Jadi teman-teman mungkin geser ke atas ya. Untuk yang ingin mencoba tinggal 3 tapi yang di tengah ya. Yang nomor 3, 4 sama 5 teman-teman. Yang terakhir yang ke-6 sudah diambil. Jadi silakan. Bagi yang sudah tadi silakan ya mencatatkan nama sama NIM-nya. Bu, saya mau coba nomor 3, Bu. Oh boleh nomor 3 silakan. Tinggal 2 teman-teman. Nomor 4 dan 5 ya. Silakan Nggak Mas terlihat, sambil Bu. dijelaskan. Sudah. Iya, jadi di sini yang nomor 3, dia mengambil semua nilai dari mahasiswa yang tidak ada di tabel ambil mata kuliah. Jadi ini maksudnya mahasiswa, data mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah, Bu. Ya. Misalkan kita, enggak. Jadi, Bu, misalkan kita lihat di sini kan ada data ambil mata kuliah ini yang, sebentar, Di yang ini dua aja ini. Mas di apa namanya? Di apa? Dipanggil aja di bawahnya biar kelihatan Ya, nggak usah scroll atas dia jauh banget. Bentar, Bu. daripada nge-scroll ke atas kan. Ya, nah ini yang 102 dan 106 ini dia tidak ada di tabel ambil mata kuliah gitu, Bu, maksudnya. Nah, ini ya teman-teman. On where not exist ya. Jadi yang nggak Ya, ada Bu. ya. Nah, yang Data ada outputnya ada mahasiswa. 2. Iya, ada 2, 2 Bu. mahasiswa ya. Yang Iya, Bu. tidak ada di dalam mahasiswa ya. Oke, yang nggak ambil ya. Berarti ya kan tidak ya kita teman-teman apa istilahnya kalau enggak tuh enggaknya pakai not ya. Jangan lupa ya kalau ada itu teman-teman pakai yang tidak pakai not gitu. Kalau tidak berarti menggunakan not sih biasanya. Oke, Ya, Bu. silahkan Mas Abimanyu Ya. mencatatkan nama sama NIM-nya. Ya, Tinggal 2 makasih, Bu. teman-teman. Ya. Sisanya nomor 4 sama nomor 5 yang belum dicoba. Silahkan teman-teman. Masih tersedia 2 lagi. Saya mau nyoba nomor 4, Bu. Boleh, silahkan Mas. Langsung share screen. 31 teman-teman percobaannya.
Silahkan yang nomor 5 ya, nanti kalau siapa yang ingin mencoba untuk langsung nanti diambil alih. Silahkan Mas Rizky. Nah, iya Bu, di nomor 4 kan di sini fungsinya itu select bintang from dosen, where kode dosennya itu in select kode dosen from mata kuliah, where semesternya lebih besar dari 3. Kan berarti ini select semua tabel yang ada di kode dosen, yang kode dosen di tabel dosen yang kode dosennya itu ada di tabel mata kuliah tapi lebih besar dari semester 3. Berarti kan yang lebih besar dari semester 3 itu ini, 5 ya. ini 5, ini sama ini. Nah, berarti 12, 10, 33 sama 10. Di sini juga saya sudah coba List ya. ya, Oh yang iya, keluar. dilepas ya. Iya, Bu, Nah ini lepas. ya teman-teman, nah ini bagus nih teman-teman cara kayak gini ya. Jadi kayak kita untuk mengidentifikasi ini ya teman-teman ya, subquery-nya ya teman-teman. Jadi kita belajar step by step untuk mengidentifikasi resultnya sih. Bagus nih teman-teman, ada saran dari teman kita Mas Rizky. Silakan Mas lanjut. Ya kan yang keluar 12, 10 sama 33 sama 10. Berarti dari tabel dosen yang kode dosennya ada di sini cuman yang 10 sama yang 12, Bu. Yang bersesuaian ya, yang ada di tabel dosen. Iya, Bu. Oke, 10 sama 12 ya. Oke. Silakan Mas, nama sama NIM-nya ya, di chat ya. Baik, Bu. Kayak gini juga bisa nih teman-teman. Dilepas aja, dicopot aja yang ini subquery-nya biar lebih gampang, sama cocokin ke penjelasannya. Nggak apa-apa sih, mungkin ini ya teman-teman ya, pelan-pelan ya, karena subquery itu agak di dalam ini ya, query di dalam query, jadi tidak jarang agak mungkin nggak bisa langsung kalau kita define yang biasa ya, langsung kita tahu ya, oh yang diminta yang mana gitu. Kan dia ada kondisional di dalamnya, tuh. Jadi eh, biasanya kita agak sedikit ini ya, pelan-pelan untuk ngecekinnya ya, karena yang masuk di subquery dulu baru outernya. Masih ada satu nih teman-teman yang belum dijelaskan. Yang belum tadi berarti yang nomor 5 ya teman-teman. Untuk nomor 5 ya, kode dosen not in. Nah ini silahkan yang ingin mencoba, masih ada satu teman-teman. Ada yang ingin mencoba dari teman-teman? Silahkan. Masih ada satu teman-teman. Yang lain kelima. Silahkan dilanjut dulu, dicoba dulu. Untuk yang belum. Bu, yang belum nomor berapa, Bu? Nomor 5, Mas, yang ini. Tadi atasnya yang bawah sendiri. Kan ada yang kode terakhir tuh. Yang sisa tinggal yang nomor 5, Mas, atasnya. Jadi line yang kedua, kode kedua dari bawah mungkin. Yang paling gampang ngitungnya. Karena nggak ada numberingnya ya itu. Tapi ada Oh, 6 oke, Bu. ini ya, 6 testing. Silahkan, Mas. Typing dulu mungkin sambil dijelasin ya ntar. Boleh.
Saya mau nyoba yang nomor 5, Bu. Boleh, silakan Mas Ahmad. Mas Ahmadi ya, Mas Miftah. Silakan langsung share screen. Udah kelihatan belum, Bu? Emang warnanya ini ya Mas ya? Mau. Kayaknya takutnya saya yang di ini. Sama ya teman-teman. Warnanya emang agak ini ya, pilih colornya. Agak ini ya, apa? Abu-abu gitu ya. Mungkin saya ganti dulu warnanya kali ya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kelihatan kan yang lain ya, nggak apa-apa ya. Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Silakan, silakan. Jadi query-nya select bintang from mata kuliah, berarti pilih semua kolom di mata kuliah, where kondisinya di mana kode dosen tidak di kode dosen dari tidak di kode dosen dari tabel jurusan di mana jurusan sama dengan TE atau teknik elektro. Jadi kode dosennya nggak ada di tabel jurusan dengan kode jurusan teknik elektro. Oke, Dan ada N. Jadi ini kode DOS ini juga masuknya ke select bintang di kode DOS-nya yang ada di dosen, gitu Bu. Belibet saya nih di sini. Iya, karena dia ada double ya. Ada N ya teman-teman ya, hati-hati N itu berarti kan dua-duanya harus ini ya, harus memenuhi gitu. Kalau yang tadi kan kayaknya aman ya, nggak pakai N ya. Kalau yang tadi kayaknya subquery, oh yang di 6 jatuhnya tadi kan sub-sub ya. Jadi di dalam subquery ada lagi ya subquery agak berbeda juga. Yang ini baru yang ada N-nya. Oke lanjut Mas, tadi setelah yang kode dosen in, coba. Jadi kode dosen in yang kedua ini, yang setelah N ini, dia juga akan diselect semua kolomnya yang kondisinya kode dosennya ini ada di dosen. Jadi secara otomatis bakal ditampilin semuanya, ditampilin semua mata kuliah yang kode dosennya selain yang kode jurusan teknik elektro. Oke, iya. Betul ya teman-teman ya. Kayak gitu. Emang agak belibet teman-teman karena super query itu query di dalam query. Jadi kita membahasakan bikin narasi itu kadang agak ini juga sih teman-teman. Hati-hati ya. Mungkin tadi ya saran teman kita tadi ya. Kita bisa copot aja tuh teman-teman query yang ada di dalamnya. Jadi kalau teman-teman bingung copot yang ada di dalam kurung itu ya buat lihat dulu. Baru nanti geser lagi gitu ya. Jadi untuk pelan-pelan kita mengidentifikasi. Ini tuh hasilnya apaan gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa cocokkan ya sama data di dalamnya itu. Karena kita pakai N kebetulan berarti kedua kondisinya tadi ya harus dulu dipenuhi. Tapi yang di sini kan yang diminta yang not in ya teman-teman. Outputnya 3 ya Mas ya berarti ya. Keluarnya ada 3 praktikum basis datanya 2 ya sama grafika multimedia. Nah ini ya teman-teman ya contoh penerapan tadi ya pemanfaatan subquery ya. Gak apa-apa pelan-pelan teman-teman. Mungkin kalau subquery yang enak gampang kayak kita pakai yang di ini ya. Kita kenai apa tadi? Aggregate function ya yang pakai average max kayak itu lebih simpel ya dibandingkan yang di dalamnya masih ada subquery lagi. Ini sedikit agak ini kali ya teman-teman. Butuh effort ya. Jadi untuk apa namanya kita memahami kodenya juga untuk nyusunnya juga. Oke, terima kasih banyak Mas Miftah ya. Silakan nama sama nimnya di chat. Ya baik, ya, izin stop share. Oke, terima kasih. Kita tadi balik lagi nih teman-teman ke tadi ya. Materinya saya taruh mana ya tadi? Sebentar. Bentar, teman-teman tadi. Ketutup. Saya taruh materinya. Sebentar ya teman-teman, malah ketutup materinya.
Masih ada tapi tidak terbaca nih teman-teman. Sebentar. Nah ini. Oke, ini materinya tadi. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Sekilas percobaan kita untuk pemanfaatan subquery di mana ini ya. Tadi kalau ini kebalik sih teman-teman. Biasanya teman-teman kan kita dikasih soal tuh. Anda tolong munculkan misalkan tadi ya not eksis atau eksis ya. Tadi mata kuliah yang diambil mahasiswa, mata kuliah yang tidak diambil gitu ya. Kebetulan tadi kita sudah diberikan sintaknya. Jadi teman-teman saya balik ya tadi ya, saya minta dari sintak ini apa yang kita bisa narasi yang kita bisa buat ya penjelasannya dari sintak ini. Tadi sudah dicoba oleh 6 teman kita. Kemudian nanti silahkan ya teman-teman ya untuk dicobakan ini ya tugasnya ya ada 3 soal. Nanti silahkan di testing. Tapi ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi teman-teman langsung diberikan ini hasil struktur hasil sintaksnya seperti ini, teman-teman saya tugaskan untuk memberikan narasi ya penjelasannya. Kemudian kalau di sini kita sudah ada narasi, ada permintaannya. Nanti teman-teman buat ininya ya struktur query-nya sama hasilnya seperti biasa. Silakan boleh di copy atau screenshot boleh nanti. Kemudian untuk deadline-nya gimana? Yang dari Bu Iin ya. Sebenarnya ini materinya dari beliau teman-teman. Kalau yang saya yang tadi ya tambahan subquery nanti saya share aja kalau teman-teman perlu untuk materinya. Tadi ya saya berikan di sini aja di chat nanti kalau teman-teman perlu atau ini ya nanti kalau misalkan ini saya berikan linknya di Google Drive gitu. Ini materinya kalau teman-teman butuh tadi untuk tambahan dari saya kalau dari Bu ini tadi sudah ya. Bu Iin sudah nih teman-teman. Bentar karena saya naruhnya di dalam ini ya. Nanti aja kali ya. Karena harus masuk folder nanti saya share teman-teman yang tadi. Kayaknya soalnya di drag gitu nggak bisa ya. Kalau di chat tuh. Kalau bisa di drag langsung sih teman-teman. Lebih gampang. Saya geser gitu ya. Bisa sih. Bisa teman-teman. Saya kira harus masuk ke ini ya. Harus masuk ini apa ke folder gitu kadang-kadang ditaruh di dalam. Itu ya silahkan ya untuk materinya itu materi dari SI sih teman-teman tapi untuk pengayaan kita ya terkait dengan pemanfaatan subquery. Kemudian tadi untuk 3 soalnya silahkan ya nanti dilanjutkan. Kemudian deadline-nya gimana? Mau samaan ya dengan ini teman-teman yang lain nanti malam atau gimana? Terserah teman-teman. Saya belum buatkan lokasi untuk pengumpulannya ya. Mungkin nanti samaan aja atau gimana? Atau teman-teman punya referensi untuk submission date-nya? Silahkan. Kalau enggak nanti ini aja ya. Saya set nanti malam ya, tapi kalau bisa segera gitu. Maksudnya dalam artian biasanya kan kalau memang ada yang terlewat sampai nanti malam belum mengumpulin, nanti segera aja untuk bisa mengumpulkan gitu aja kali ya. Jadi biasanya karena deadline-nya itu kan udah ini ya, apa namanya? Set kan, tapi di situ nggak ada apa semacam kayak closing date-nya itu saya nggak tentukan ya. Memang ada due date-nya, tapi teman-teman kan masih bisa submit gitu. Kalau saya biasanya gitu ya, kalau bisa sih segera gitu. Tapi kalau misalkan enggak, setidaknya teman-teman mengumpulkan lah di situ kalau memang diminta gitu ya. Oke, nanti saya buatkan untuk submission-nya kayaknya tadi belum ini ya. Belum buat ini ya, tempat submit-nya nanti saya berikan lokasinya untuk submit tadi ya. Jadi kalau bisa sih nanti mungkin saya samakan ya teman-teman ya, deadline-nya dengan yang di kelas A. Tapi misalkan ada trouble dan sebagainya nanti segera untuk ini aja melengkapi gitu apa namanya kekurangannya gitu sama yang kemarin-kemarin juga kalau bisa sih sudah dilengkapi tapi kalau belum biasanya saya gitu teman-teman yang penting teman-teman mengumpulkan aja jadi nanti biar nilainya tidak kosong gitu sih oke saya kira demikian untuk kelas kita hari ini jadi mungkin ini ya besok bagaimana teman-teman IF apakah ada offline mau offline ataukah sama seperti ini online saja di kalian bagaimana mungkin sekalian kita diskusikan. Untuk minggu depannya gimana teman-teman? Teman-teman ini jadwalnya selalu dapat online terus atau gimana? Saya kurang Ada yang tahu kalau offline, yang ada yang online, Bu. sering online dulu. Sudah pernah ke kampus belum teman-teman untuk offline? Udah, Yang Bu, kemarin makul Senin. lain. Senin kemarin. Apa itu? Teori apa lab? Praktikum, teorinya juga ada struktur data. Oh ya sudah berarti sudah pernah ke kampus. Oke. Jadi maksudnya
enggak ini ya, maksudnya karena emang dihimbau setidaknya teman-teman juga ada pengalaman bisa ini ya belajar di kampus gitu. Jadi enggak melulu daring biar enggak bosan. Oh iya, absennya bisa belum? Untuk absen sebentar ya. Tadi saya belum ngecek, mohon maaf ya. Saya agak lupa malah. Absennya di kelas kita ya. Karena jamnya mungkin ini sudah dibuatkan sekalian dari Bu In. Jadi tadi waktunya mohon maaf ya, mungkin belum di-set. Saya update dulu. Silakan teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya sudah Mas Simon sudah diingatkan. Ini ya jam 15 ya tadi kita sampai 17. Oke. Yang minggu depan gimana teman-teman? Mau silakan diisikan dulu kali ya presensinya. Gimana yang minggu depan? Mau online lagi atau gimana? Kalau teman-teman kiranya ya nggak pas di kampus terus buru-buru nggak enak, ya sudah kalau memang nyamannya online nggak apa-apa. Sekalian kita diskusikan. Karena kebetulan kalau saya tadi siang ada teman-teman, tapi bukan kelas ini ya, praktikum. Gitu. Tapi yang setelah setelah UTS, saya kebetulan ini ya kayak tandem gitu. Kebetulan nanti saya yang ngajar ya. Jadi nanti takutnya nanti kita sesuaikan lagi ya untuk jadwalnya mungkin yang setelah UTS ya. Kalau yang ini gimana teman-teman kiranya? Sementara minggu depan atau kita nanti ini lagi, teman-teman infokan lagi aja ke saya ya, mau online atau offline gitu ya. Nanti kita sambil saling menyesuaikan aja. Kalau kiranya teman-teman tidak bisa datang ke kampus, nanti kabarin aja kalau mau online gitu ya. Jadi biar sayanya juga ini ya, langsung ini mengecek, mempersiapkan lokasi untuk online-nya teman-teman. Karena kebetulan kalau misalkan lagi di kampus gitu kurang nyaman juga teman-teman, nggak fokus kadang-kadang di ruang dosen atau ini ya. Jadi kadang takutnya berisik atau ikut masuk suaranya. Jadi kalau memang teman-teman niatnya online gitu ya, nanti info ke saya ya. Jadi saya juga biar cari tempat yang lebih quiet gitu untuk ini kelas online-nya. Kalau kita di lab mah nanti teman-teman ini kita nanti sesuaikan jadwal di lab ya. Teman-teman tuh dapatnya di mana sih? Sebentar ya, saya cek dulu kalau untuk jadwalnya. Teman-teman itu dapat di O3 ya? Oh, lab 301. Kalau saran saya sih teman-teman, kemarin saya praktikum ya. Di lab yang 301 saya nggak tahu teman-teman sudah ngalamin atau belum ya. Itu lebih mending lab yang atas teman-teman ya. Yang lab lantai 4 itu lebih enak untuk praktikum sih. Kemarin saya percobaan pertama kali ya di lab yang baru, SAMPP-nya belum terinstall teman-teman, dan kadang tidak begitu, saya pribadi ngitungnya nggak terlalu nyaman sih teman-teman. Banyak kemarin yang masalah dari Zoom-nya belum ada karena emang baru disiapkan ya ruangan baru itu teman-teman, yang jatah teman-teman ya 301. Kalau teman-teman nyaman pakai yang di komputer sendiri, katakanlah lebih prefer yang online, nanti kabarin aja ke saya gitu ya. Teman-teman lebih prefer online karena dari Pak Desa sendiri, Kaprodinya memberikan kebebasan teman-teman. Kalau teman-teman memang istilahnya maunya online ya nggak apa-apa gitu. Itu ya, nanti kita saling bertukar info nanti bagaimana teman-teman untuk minggu depan gitu. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Silakan tadi ya presensinya untuk diisikan. Sama saya minta tolong yang bisa on cam, silakan on cam dulu teman-teman untuk dokumentasi saja. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman, tidak memaksakan. Yang bisa saja nggak apa-apa. Itu jadi kemarin tuh ada kayak trouble ini teman-teman, yang SAMPP-nya belum, kemudian Zoom-nya juga ya. Dan ininya teman-teman yang lebih parah lagi, LCD-nya itu kecil. LCD-nya jadi output-nya itu kecil ya, jadi kurang nyaman untuk baca tulisan. Malah lebih enak pakai ininya sendiri ya, mungkin PC atau laptop teman-teman sendiri. Silahkan, saya tunggu. Yang bisa on cam ya. Untuk slide 1 dulu ya teman-teman ya. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada yang baru join ternyata. Bentar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, saya save dulu teman-teman. Oke. Dan kalau hari Kamis jadwalnya saya saja atau ada yang lain teman-teman? Takutnya kalau ke kampus cuma jadwal saya doang, kadang-kadang ya udah kalau kalian lebih prefer online, online juga nggak apa-apa. Silakan untuk slide 2 bersiap ya. Praktikumnya hanya 4, 3, 2,
1. Oke. Sebentar, saya save dulu. Nanti saya dikabarin aja mau lewat grup kita atau mau lewat ketua kelas juga. Grup aja biar semua teman-teman tahu ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Nanti saya tolong diinfokan ya minggu depan kiranya mau bagaimana gitu ya. Kalau konfi di rumah, kalau menurut saya karena berhubung kita dapatnya 301, kalau saran saya mendingan di rumah sih teman-teman karena komputernya kurang nyaman. Lebih enak yang di lantai 4 sih. Kalau kita dapat di lantai 4 sih saya offline aja sih lebih enak mungkin. Tapi karena dapatnya di lantai 3 kemarin saya juga nggak terlalu lancar ternyata untuk praktikum di sana. Jadi kalau teman-teman online ya malah alhamdulillah gitu. Oke, nanti saya diinfokan. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Mungkin mohon maaf ya kalau mungkin tadi terlambat dan juga ada kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita gitu ya. Jadi habis sholat baru kita mulai. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, saya Terima tutup kasih, ya Bu. kelasnya. Terima kasih.